Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang prediksi UTUL UGM 2022 soal bahasa Inggris bagian reading atau reading comprehension. Oke, sebelum kita mulai, untuk membahas soal reading seperti biasa, kita baca dulu soalnya. Setelah itu nanti kita kembali lagi ke teks untuk mencari jawabannya, karena soal reading itu mau bagaimanapun jawabannya akan ada di teks, kecuali nanti kalau misalkan ada soal tentang vocabulary, sinonim atau antonim. Oke, kita langsung saja ya ke nomor 11. What is the text mainly about? Nah, untuk membahas soal seperti ini ada tips dan triknya. Yang pertama adalah karena untuk mengerjakan soal reading comprehension kita itu harus cepat tapi juga tepat gitu ya. Jadi tidak perlu membaca keseluruhan isi teks, hanya baca paragraf 1 dulu aja. Kenapa? Karena biasanya paragraf 1 kan memperkenalkan topik yang akan dibahas. Biasanya di situ sudah akan dikenalkan dulu gitu. Jadi topiknya biasanya ada di paragraf 1. Yang kedua, kalau misalkan masih belum ketemu, baca kalimat pertama dan kedua. Kalau misalkan di kalimat pertama belum nemu, kalimat pertama dan kedua di paragraf selanjutnya. Yang ketiga, kalau misalkan cara ini masih belum bisa membantu untuk menemukan main idea, kita cari keywords atau kata kunci. Nah, kata kunci ini biasanya berbentuk kata yang diulang-ulang. Oke, kalau udah kayak gini, kita pakai tips yang nomor 1 dulu ya. Baca paragraf 1, tentang apa sih? Oke, mari kita baca paragraf 1. It has been said that people can be judged by the company they keep. New research from Michigan State University shows that what is true for the living is also true for the dead. The study, published in the current issue of Nature Scientific Reports, shows that postmortem microbiome, population of microorganisms that move in after death, can provide crucial insight into the public health, regardless of many factors, sex, ethnicity, or even type of death. The microbiome is consistent and distinct depending on the number of days after death. Kalau lihat paragraf 1, ini tuh ngomongin tentang apa sih? Jadi yang pertama, ada satu penelitian dari MSU atau Michigan State University, di mana penelitian itu fokusnya ke postmortem microbiome atau sejenis populasi dari mikroorganisme yang datang ke tubuh saat tubuh itu telah meninggal gitu ya. Nah, ternyata postmortem microbiome ini dapat menyediakan insight yang krusial terhadap kesehatan publik itu. Jadi kemungkinan ini bisa membantu kriminologi untuk menentukan berapa hari mayat itu telah meninggal, seperti itu ya. Oke, jadi ini ngomongin tentang suatu studi yang berhubungan dengan kriminologi. Oke, kita lihat dulu apakah bisa menemukan jawabannya. Yang A, investigating deaths. Nah, di sini kurang satu kata kunci, yaitu ada microorganism atau sejenisnya itu ya. Karena di sini kata kuncinya kan ini. Penelitian adanya ini untuk menunjukkan berapa hari suatu mayat itu meninggal gitu, seorang mayat meninggal gitu ya. Jadi yang ini salah. Yang B, organism living in dead bodies. Ada organismnya, ada dead bodies. Oke, tapi kita lihat dulu yang lainnya. Solving crimes using bugs and microbes.
Apakah benar? Crimes di sini, crimes kan banyak banget ya. Jadi yang ini too general. Kemungkinan bisa kalau misalkan crimes ini berhubungan dengan kematian seseorang gitu ya. Jadi yang ini juga no. Yang D, estimating the time of death of the deceased. Ini ada informasi ini, tapi ini tidak bisa dijadikan main idea karena terlalu spesifik. Yang E, invaluable insight gathered from microorganism of the dead. Invaluable ini artinya apa? Tidak bernilai, padahal insight tersebut atau pengetahuan tersebut sangat berguna untuk dunia kriminologi gitu, untuk menginvestigasi kenapa seseorang meninggal waktu mayatnya ditemukan. Seperti itu ya. Jadi sudah bisa dikatakan jawabannya yang B, organism living in dead bodies. Oke, kita lanjutkan ke nomor 12. Which of the following is true according to the text? Nah, ini adalah bentuk soal specific information. Cara mengerjakan soal ini adalah dengan membaca setiap pilihan jawaban lalu dicocokkan dengan soal. Coba kita lihat pilihan jawaban yang A. The police have yet to see the values of the research to be used in investigation. Polisi itu belum menemui nilai dari penelitian itu untuk digunakan dalam investigasi. Kalau kita lihat di teksnya tadi, ini itu sudah bisa dikatakan sebagai penelitian yang sangat membantu investigasi forensik gitu ya. Apalagi di sini ditekankan lagi di paragraf 2. Paragraf 2 kalimat pertama tapi yang akhir-akhir nih. The police and medical communities are beginning to see the value this research can provide. Berarti kalau mengacu ke paragraf 2 tersebut, yang ini yang salah. Lihat ini belum maksudnya. Oke ya, kita lanjut ke yang B. The time of death can be estimated by examining organism present in a body. The time of death can be estimated by examining organism present in a body. Waktu meninggal seseorang itu bisa dihitung dengan menguji organisme yang ada di tubuh orang tersebut. Benar nggak? Ini tadi bisa kita lihat di sini. Nah, nih the bugs and microbes present and what they can tell investigators about the recently deceased. Oke ya, jadi benar nih. Ini adalah informasi yang benar. Karena tadi dijelaskan di teks bahwa mikroorganisme itu bisa menentukan, bisa membantu penyelidikan kenapa dan kapan seseorang itu meninggal. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ke yang nomor 13. What does the word day in line 9 refer to? Kata they itu merujuk ke mana? Nah, they di sini yang ini nih. Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus membaca kalimat tersebut. Coba ya, the partnership initially began to better understanding the bugs and microbes present and what they can tell investigators about the recently deceased. Oke, berarti yang mana nih? They ini refernya ke bugs and microbes. Jadi kerjasama antara MCU dan Wayne County Medical Examiner's Office itu mulai untuk bisa lebih memahami tentang kuman dan bakteri yang ada di tubuh dan apa yang mereka bisa beritahu ke investigator tentang tubuh orang yang meninggal tersebut. Oke, jadi mereka di sini reverse-nya ke bugs and microbes. Apakah ada? Ya, jawabannya yang A. Oke, kita lanjut ke yang nomor 14. The word critical in line 10 could best be replaced by which of the following? Critical. Di sini artinya apa sih? Kritis atau genting. Ya. Atau penting. Sama-sama nih. Kira-kira
mana dari pilihan jawaban ini yang bisa menggantikan kata critical? Supportive itu supportive. Unimportant apa? Unimportant itu penting. Kalau ada tambahan un berarti kebalikannya, tidak penting. Worrying, khawatir atau mengkhawatirkan. Crucial, crucial ini penting. Faktor yang crucial biasanya gitu ya. Beneficial, dari kata benefit, keuntungan, berarti menguntungkan gitu. Berarti yang mana jawabannya? Iya, yang do, crucial. Gampang ya. Oke, kita lanjutkan nomor 15. It is implied in paragraph 2 that. Di paragraf 2 kita bisa menyimpulkan apa gitu. Apa yang tersirat di paragraf 2. Oke, coba kita baca dulu satu-satu. The police had used postmortem microbiome in their investigation before MCU initiated their study. Getting important information about the body can be difficult 48 hours after the person dies. The TV show focuses on murder cases. The organisms present in a body can inform investigators the foods eaten when the person was still alive, or bugs and microbes living in a body feed on each other to survive. Kita baca dulu paragraf 2 ini ngomongin apa sih? Paragraf 2, kita baca keseluruhan ya. Based on the growing number of partnership between MSU forensic entomologists and medical examiners, the police and medical communities are beginning to see the value this research can provide. A case in point is the interdisciplinary research happening between MSU and the Wayne County Medical Examiner's Office. The partnership initially began to better understand the bugs and microbes present and what they can tell investigators about the recently deceased. Just as the TV show says, the first 48 hours of an investigation are critical. The organism found on a body can help estimate the time of death. Oke, paragraf 2 ini berarti ngomongin apa? Kelanjutannya dari paragraf 1 ini tadi ya, bahwa di sini itu ada kerjasama antara MSU forensic entomologists sama medical examiners. Jadi kayak yang kriminologi gitu ya, sama orang-orang medis. Kenapa mereka bekerja sama? Karena mereka itu sudah mulai melihat adanya nilai dari penelitian yang dilakukan oleh Michigan State University, bahwa satu kasus itu bisa diselesaikan atau dibantu dengan adanya penelitian tersebut. Jadi kerjasama tersebut bisa membantu untuk lebih memahami adanya kuman dan bakteri yang ada di tubuh seseorang yang telah meninggal dan apa yang bisa mereka katakan terhadap investigators gitu ya. Jadi mereka itu mau reveal apa gitu, bugs sama microbes, karena sebenarnya mereka bisa dijadikan sebagai alat untuk investigasi seperti itu. Nah, di kalimat 2 kalimat terakhir, just as the TV show says. Jadi ada satu TV shows di mana mereka bilang bahwa 48 jam pertama itu adalah waktu yang kritikal atau yang penting untuk investigasi. Dan organisme yang berupa bugs and microbes ini tadi dapat membantu untuk mengestimasi waktu kematian gitu. Jadi kita lihat dulu di sini di pilihan jawabannya. Oke, coba. The police had used postmortem microbiome in their investigation before MSU initiated their study. No ya, karena sebelumnya itu mereka belum menggunakan postmortem microbiome, baru saat sudah diteliti mereka baru menggunakan metode ini untuk menginvestigasi kematian seseorang, seperti itu. Nah, yang B, getting important information about the body can be difficult 48 hours after the person dies. Nah, ini adalah kesalahan informasi. Jadi di situ ada kata-kata 48 hours. Benar, tapi 48 hours di situ dikatakan sebagai waktu yang kritikal atau waktu yang penting. Nah, tidak disebutkan bahwa waktu tersebut itu malah yang sulit. Malah kalau misalkan waktu yang kritikal itu biasanya lebih easy daripada waktu-waktu setelah 48 jam. Seperti itu ya, jadi yang ini salah juga. Yang C, the TV show focuses on murder cases, ini tidak disebutkan. Hanya
TV shows itu pernah mengatakan bahwa 48 jam pertama dalam investigasi itu penting. Kemungkinan bukan hanya murder cases aja, tapi bisa bunuh diri dan sebagainya gitu ya. Jadi ini terlalu spesifik atau bahkan tidak disebutkan di teks. Yang the organism present in the body can inform investigators the foods eaten when the person was still alive. Nah, informasi ini itu bisa kita simpulkan dari kata-kata ini. The bugs and microbes present and what they can tell investigators about the recently deceased. Nah, tentang orang yang baru saja meninggal, ini bisa saja berhubungan dengan kesehatannya. Jadi bisa jadi di situ mereka bisa tahu apa yang mereka makan gitu. Kemungkinan tensi darahnya tinggi dan sebagainya gitu ya, bisa jadi. Jadi mereka bisa tahu makanan yang sering dimakan oleh orang yang baru saja meninggal itu. Jadi jawabannya yang do. Tapi kita lihat dulu yang E, apakah bisa menjadi jawaban juga. Bugs and microbes living in a body feed on each other to survive. No ya, mereka nggak saling makan. Tapi mereka memakan tubuh orang yang sudah meninggal itu. Oke, jadi jawabannya yang do. Oke, kita lanjutkan soal nomor 16. Kita baca dulu teks soalnya. The text state all of the following except. Bacaan tersebut menyebutkan semua di bawah ini kecuali, berarti artinya yang tidak disebutkan di teks. Which one is not mentioned in the text? Oke, kita baca dulu ya pilihan jawaban yang A. Postmortem microbiome may enable public health monitoring. Ada gak nih? Kita lihat ya di teksnya. Ini ada di paragraf kelima, kalimat pertama. Nih, postmortem microbiome may have public health surveillance importance like monitoring the diversity and frequency of antibiotic resistant germs from the general population. Berarti ada ya, bukan itu jawabannya. Yang B kita lihat, the disease suffered by the dead can be determined from postmortem microbiome. Kita lihat, ini juga ada di paragraf 5. Nih, additionally, the victim may have died of a drug overdose, but the research also revealed that microbiomes can show that the person suffered from a heart disease. Oke, kita bisa mengetahui penyakit orang yang meninggal dari postmortem microbiome atau suatu metode pengumpulan data dari orang yang sudah meninggal. Ya, berarti bukan yang ini karena ada di teks. Ingat, kita cari yang tidak disebutkan. Yang C, the cause of death can be found from microbes present in a body. Ini yang dari tadi kita bicarakan. Jadi keseluruhan isi teks itu menjelaskan bahwa investigasi kriminologi tentang orang yang telah meninggal itu bisa dibantu dengan microbes atau bugs and microbes yang ada dalam tubuh orang tersebut. Berarti yang ini ada juga di teks. Kita lihat yang do. The microbes found in a body can be examined to predict the health condition when the person was alive. Ini juga ada hubungannya sama yang ini ya. Yang B, jadi microbes itu bisa menunjukkan atau memprediksi kesehatan orang yang sudah meninggal itu saat dia masih hidup gitu. Berarti ini juga ada. Jawabannya yang A. The microbes found in a body can help determine the types of antibiotics taken when the person was alive. Ini salahnya di kata antibiotics. Tadi disebutkan bahwa food yang bisa diprediksi atau bisa juga disease atau penyakit. Yang nggak bisa itu adalah antibiotik. Oke, kita lanjut ke nomor 17. Why does the author compare microbial population to a changing town population? Kenapa penulis itu mengkomparasi atau membandingkan populasi dari microbial dengan populasi dari kota yang telah berubah gitu. Untuk apa?
Tadi dibilang bahwa populasi mikrobial itu bisa sangat tidak terprediksi gitu, berubah secara dramatis. Karena waktu orang meninggal langsung banyak mikrobial yang ada di tubuhnya. Berarti apa hubungannya dengan changing town? Kita lihat ya, di pilihan jawaban yang A. To explain that a town population can change dramatically. Kemungkinan benar, tapi kita lihat yang lain ya. To compare death to the changing population of a town. Untuk mengkomparasi kematian dengan perubahan populasi dari suatu kota. Enggak ya. Karena tujuan untuk mengkomparasinya bukan untuk mengkomparasi kematian itu sendiri, tapi lebih ke populasi komparasinya. Yang C, to illustrate the danger of postmortem microbiome 2 days after the time of death. Enggak ya? Untuk mengilustrasikan bahayanya postmortem microbiome. No. Ini karena ini adalah metodenya. Jadi bukan. Yang D, to analogize the change of microbial population. Ini juga bukan. Yang E, to give an example of the causes of dramatic population change. No, karena kita membahas tentang microbial population, di mana ini bukan populasi pada arti literal gitu ya. Jadi bukan yang ini. Jawaban yang tepat adalah yang A, untuk menjelaskan bahwa a town population can change dramatically. Gitu ya. Kita lanjut ke yang nomor 18. The word rebuilt in line 23 is closest in meaning to. Rebuilt itu kalau misalkan kita artikan secara harfiah, itu artinya terungkap. Bisa juga untuk menunjukkan sesuatu gitu ya. Nah, pada teks revealed itu ada di paragraf 5. Penelitian juga menunjukkan bahwa microbes itu bisa menunjukkan bahwa orang itu menderita penyakit jantung gitu ya. Berarti dia bisa digantikan dengan apa? Kita artikan satu-satu dulu ya. Yang A, exposed itu artinya membuka atau menyingkap gitu. Menyingkap sebuah rahasia. Exposed. Kalau disclosed, dari kata close itu tutup ya. Kalau dikasih dis berarti kebalikannya. Membongkar. Atau membuka juga bisa. Membongkar. Show, menunjukkan. Publicized, dari kata public nih, berarti apa? Mengumumkan, menjadikan umum gitu ya. Discovered, menemukan. Berarti yang mana jawabannya yang paling dekat artinya? Yang showed, menunjukkan. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang nomor 19. Which of the following term is defined in the text? Mana di antara term-term berikut yang dijelaskan di dalam teks? Apakah postmortem microbiome, microbial stopwatch, microbial population, microbial diversity, or dead bodies? Oke, ini bisa kita temukan di paragraf 3. Yaitu microbial stopwatch. Mana definisinya dari ini? Is a telling timepiece that can assist us in determining when someone died. Dijelaskan di situ ya. Oke, berarti jawabannya yang microbial stopwatch. Karena yang lainnya tidak dijelaskan di teks. Oke, nomor 20. What can be inferred from the text? Apa yang bisa kita simpulkan dari teks? Coba kita lihat pilihan jawaban yang A. Organism found in a body are powerful tools for medical research. Nah, pilihan jawaban A ini kesalahannya di medical research karena ini terlalu umum. Karena medical research bukan hanya tentang bagaimana meneliti kasus orang meninggal gitu ya. Untuk investigasi orang meninggal aja enggak, tapi general. Jadi ini kurang tepat. Yang B, postmortem microbiome has effective antibiotics prescribed for patients. No, karena ini untuk dead bodies, patients kan masih hidup. Jadi bukan yang ini.
Yang C, the importance of postmortem microbiome can significantly increase. Ini juga terlalu general karena increase-nya di bidang apa nih? Meningkatnya di bidang apa gitu ya. Sangat general. Yang D, information gathered from postmortem microbiome can help develop more effective medicines. No, tidak berhubungan dengan obat, tapi berhubungan dengan investigasi. Jadi ini not true, tidak benar nih. Terakhir yang E, MSU kits and the collection protocol can help solve murder cases more quickly. Jadi dari penelitian yang dilakukan MSU tadi, Michigan State University, itu ada kits dan the collection protocol. Ada protokolnya yang bisa membantu memecahkan kasus pembunuhan lebih cepat. Jawabannya yang ini. Kalau nggak yakin, kita bisa lihat nih di teks di paragraf keempat. Paragraf keempat, baris pertama. MCU kits and collection protocol are now being regularly used in depth investigations. Oke, paham ya? Jadi, sekali lagi kesimpulannya, dalam mengerjakan soal dalam bentuk teks atau bacaan, jawabannya pasti ada di bacaan tersebut. Kecuali jenis soal yang vocabulary, sinonim atau antonim gitu. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah ketelitian, apalagi untuk jenis soal yang specific information gitu. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk membahas tentang prediksi UTUL UGM 2022 soal bahasa Inggris untuk soal teks. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.